Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang muda akan mati, yang tua akan, yang cakep mati, yang jelek juga. Pak RT itu pasti mati. Kalau andai kata semua makhluk termasuk tumbuhan, hewan dan bahkan manusia mati, kita pun manusia suatu hari akan mati. Oleh karena kematian itu bersifat berdekatan, tiba-tiba. Makanya dalam sholat kita suka berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Kita pengen nanti suatu hari kalau kita mati kita gampang, nggak nyusahin keluarga, nggak nyusahin orang lain, dan mati kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Para jamaah yang berbahagia, malam ini kita haul untuk almarhumah Ibu Ati bin Haji Sadli. Ini orang baik ya. Almarhumah termasuk orang baik. Kenapa saya katakan begitu? Karena beliau selama hidupnya dan bahkan mendekati kematiannya masih hadir majelis ta'lim. Dan mudah-mudahan suami beliau, anak-anak beliau pada malam ini mengadakan haul menjadi salah satu wasilah untuk mendoakan almarhumah. Suatu hari Pak kita akan mati nggak? Mati nggak? Mati kita. Nah kalau pada malam ini kita datang ke rumah tetangga kita, saudara kita, sahabat kita, untuk bersama-sama berdoa, suatu hari nanti kalau kita meninggal dunia, insya Allah mereka pun akan hadir ke rumah kita. Kita kalau bergaul enak Pak, mau kondangan enak kita, ya kan? Kita mau kondangan kalau kita bergaul teman kita banyak. Apalagi kalau saat kematian itu kita gampang lihatnya, orang yang punya teman nggak punya teman, dan dia ketika kematiannya. Makanya pada malam ini kita hadir di sini, kita hanya berharap barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, pada suatu hari Rasul kita berpesan kepada kita, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu ila min thalathin. Kalau andai kata anak cucu Adam mati, maka semua amalnya akan terputus kecuali 3 perkara, kata beliau. Yang pertama kata Rasul kita, sedekatin jariyatin. Apa? Sedekah yang ngalir. Kita kalau orang tua kita meninggal dunia, ya, itu dalam kitab tafsir ya, Al-Hamam, bahwasanya kalau ada orang meninggal dunia ketika menjelang kematiannya, itu keluarganya, sahabatnya, tetangganya baca Yasin sampai ia meninggal dunia, maka dalam tafsir sudah jelaskan satu huruf dalam surah Yasin Allah hadirkan 10 malaikat. Kalau Yasin ada 83 ayat, dikali berapa huruf, berapa ribu malaikat datang ke rumah kita ketika anggota keluarga kita meninggal dunia. Itu malaikat datang coba doain almarhumah yang mau meninggal dunia. Kita nggak bisa melihat. Kalau kita bisa melihat, lah kita taubat saya nih. Ya. Nggak ada orang yang tidak ibadah, semuanya akan beribadah. Dan malaikat tersebut sampai itu si mayit disolatkan, dia di belakang saf kita ikut mensolatkan jenazah. Jadi orang-orang yang punya sedekah jariah, termasuk kita misalkan ditinggal oleh orang tua kita, misalnya haul pada malam ini, kita keluarkan tenaga kita, pikiran, harta kita, itu insya Allah sebagai tanda bakti kita kepada orang tua kita. Pada suatu hari pada sekalian, Abu Laith ditanya, wahai Abu Laith, andai kata, di dalam kitab Al-Masih, andai kata saya punya dosa sama orang tua saya belum sempat minta maaf, lalu orang tua saya keburu meninggal dunia, kira-kira dosa saya ampunin nggak? Jadi ketika kita punya dosa, kita belum minta maaf sama ibu bapak kita, itu ibu bapak kita keburu meninggal, kira-kira
Ada nggak peluang Allah ampuni dosa kita karena kita berdosa sama ibu bapak? Apa kata beliau? Ada 3 cara untuk mendapatkan ampunan Allah kalau suatu hari nanti seorang anak belum sempat minta maaf sama orang tuanya. Yang pertama kata beliau, kita disuruh mendoakan orang tua kita. Malam ini nih, kita doain orang tua kita. Insya Allah, andai kata selama hidup beliau ada anak yang punya kesalahan, Allah ampuni sudah sama anaknya. Yang kedua apa kata beliau? Kalau andai kata kita belum sempat minta maaf, itu kata Abu Laith, kita disuruh untuk bersedekah. Kita kalau sholat Jumat itu kan, kita karena kalau kotak lewat kita kalau tidur, Astagfirullahaladzim, nanti itu kotak pas sudah lewat, Alhamdulillah, aman. Jadi kita kalau sholat Jumat, kalau orang tua kita itu ngajarin tuh, walaupun sholat kotak kita buat kantong kita tuh. Itu kita baca bismillah, salah kita niatin buat orang tua kita, bismillahirrahmanirrahim. Saya nanti sedekah untuk ibu saya atau bapak saya, atau saudara saya, keluarga saya, atau mungkin hajat kita, pengen punya anak, pengen punya jodoh, pengen kawin lagi, langsung kita bismillah itu. Nah, kalau andai kata sudah jari kita ngalir, ini pahalanya sampai akhirat. Apakah harus dalam dunia keagamaan? Enggak juga. Misalkan ada jalanan rusak atau ada duri di jalan, ada duri kita pungut tuh duri supaya anak tetangga kita, ponakan kita, cucu kita nggak kena, kita buang ke tempat yang aman, itu sedekah juga. Dan bahkan kalau kita tersenyum di hadapan saudara kita, sedekah, itu gede pahalanya. Kita ketemu teman kita, tetangga kita, bang, misi ya, tong. Tapi kalau kita lewat gimana kayak batu kuburan, ya kalau misalnya, ya. Ada orang kalau lewat nggak ada nggak ada senyumnya, tapi ngomong begitu gayanya, karena setiap orang punya style setiap manusia. Ada yang gayanya begitu, ada yang gayanya begono. Nah mudah-mudahan pada malam ini termasuk sedekah jariah. Yang ketiga kata beliau, kalau kita pengen dosa kita ampunin sebelum minta maaf sama ayah ibu kita, kata beliau yang ketiga, kita sambung tali satu rahmi kepada kerabat almarhum atau almarhumah. Misalkan ayah kita meninggal, kita sambung sama keluarga ayah kita atau ibu kita. Insya Allah dengan demikian dosa kita kepada orang tua kita yang belum sempat kita minta maaf akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Yang kedua pendengar sekalian, ada amalan yang gak terputus, apa? Al-ilmin yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bukannya ilmu agama. Kita belajar komputer ya. Komputer itu kita belajar, kita kerja untuk wasilah mendapat nafkah. Di dalam ta'limul ta'lim As-Sanusi itu namanya ilmu hal, ilmu perantara. Perantara dia bisa bekerja karena punya keahlian komputer. Lalu dia bekerja, hasil nafkahnya, gajinya buat anak istrinya, itu ibadah. Jadi ilmu dunia, ilmu akhirat nggak ada bedanya. Ada orang kalau sekolah, lu kuliah tinggi-tinggi, lu sekolah ngapain? Itu padahal ilmu apapun semuanya dari Allah Subhanahu. Contoh di sekolah kita, misalkan kelas 1 SMP, itu ada ilmu aljabar namanya. Karangan siapa ini? Al-Khwarizmi, seorang tokoh muslim, ahli matematik. Nah, termasuk amal suatu ilmu yang diberikan kepada umat pada masa dulu dan masa yang akan datang. Yang ketiga pada jemaah sekalian, suatu amal yang tidak terputus adalah awaladin solihin yada'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita nih Pak, sebagai anak pasti kita kan punya orang tua, ya? Entah setiap malam Jumat atau malam-malam yang lain kita baca Yasin, baca doa, kita doain kepada orang tua kita. Insya Allah suatu hari nanti kalau kita punya anak cucu kita pun akan mendoakan kita. Biru abakum tabaru abna'akum, berbuat baiklah kepada ayah ibumu, niscaya suatu hari nanti anak-anak kita akan berbuat baik kepada